Tragedi kebakaran lapas Tangerang pada Rabu dini hari kemarin masih meninggalkan kepedihan mendalam, terutama bagi keluarga korban. Hingga hari ini jumlah korban tewas bertambah menjadi 44 orang, sementara korban yang luka mengalami luka bakar 50 hingga 90%. Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini menjadi momen untuk membuka mata bahwa masalah overkapasitas menjadi masalah yang kerap ditemui dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Tak hanya itu, warga binaan pemasyarakatan terkait kasus narkoba kerap mendominasi jumlah warga binaan. Lantas bagaimana pemerintah membenahi masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan ini? Akankah mereka yang terkait kasus narkoba lebih diprioritaskan untuk menjalani rehabilitasi ketimbang ditahan? Tim TV One mengabarkan. Saya masih akan mengupdate pemirsa bagaimana peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang memang sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Tapi mengenai overkapasitas lapas ini yang terus menjadi sorotan. Sebelum saya berbincang dengan sejumlah narasumber saya akan mengecek terlebih dahulu bagaimana situasi terkini langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sudah ada Jasmine yang ada di sana. Silakan Jasmine. Ya, selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa. Memang tim DVI RS Polri sudah berhasil mengidentifikasi satu jenazah yang merupakan korban kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang kemarin, yang mana proses identifikasi ini berhasil dilakukan berdasarkan dari sidik jari dan juga rekam medis korban, yang mana pencocokan pun ini dilakukan berdasarkan 12 titik kesamaan pada sidik jari tangan kanan korban, yang mana ini dicocokkan dengan data dari Dukcapil dan juga data antemortem. Diketahui bahwa korban yang berhasil teridentifikasi tersebut ini adalah Rudy bin Ong Eng Chu yang merupakan pria berusia 43 tahun. Selain itu, tim DVI-RS Polri juga sudah mengantongi begitu 31 sampel DNA yang akan digunakan untuk proses identifikasi, dan saat itu dari pihak keluarga korban juga sudah menyerahkan 35 data kepada posko antemortem, yang mana memang pihak RS Polri Kramat Jati ini berkomitmen akan melakukan proses identifikasi kepada seluruh korban kebakaran. Artinya ini akan dilakukan hingga selesai tanpa ada batas waktu tertentu. Sehingga memang pihak RS Polri Kramat Jati pun meminta dari pihak keluarga untuk kooperatif dalam memberikan keterangan kepada pihak RS Polri Kramat Jati berupa ciri-ciri korban maupun data primer, yang mana ini termasuk DNA dan juga sidik jari, serta data sekunder yang mana ini termasuk foto, lalu ijazah korban, KTP dan juga akta kelahiran, karena tentunya data-data ini akan mempermudah pihak tim DVI RS Polri dalam melakukan proses identifikasi. Nah pemirsa, hingga saat ini belum diketahui kapan jenazah yang berhasil teridentifikasi ini akan diserahkan kepada pihak keluarga. Namun memang untuk sementara waktu informasinya ini akan diserahkan besok pagi pada pukul 9. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Caca, Anissa. Terima kasih Jasmine mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah pemirsa, yang kemudian menjadi sorotan adalah bahwa overkapasitas dari penjara yang mungkin tersebar di seluruh lapas yang ada di Indonesia, tidak hanya lapas kelas 1 Tangerang, Banten saja pemirsa. Tapi peristiwa kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang, Banten kemudian menjadi sorotan. Kok bisa satu lapas dihuni oleh 2.000-an napi pemirsa? Overkapasitas lebih dari 200%. Dan mayoritas mereka adalah napi narkoba. Itu yang kemudian akan saya bahas di malam hari ini. Sudah tersambung dengan sejumlah narasumber saya, mulai dari Ketua Umum DPP Granat, Bang Henry Yosodiningrat. Bang Henry, selamat malam, Assalamualaikum. Baik, sambil saya menunggu komunikasi saya dengan Bang Henry Yoso, mungkin saya juga akan menyapa Bang Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform. Bang Erasmus. Selamat malam, apa kabar Mbak? Kabar baik, dan saya kemudian sudah tersambung dengan Mbak Rika Aprianti, merupakan Kabak Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham. Mbak Rika, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Caca, malam. Baik, sebelum saya ke narasumber saya yang lainnya, mungkin saya ke Mbak Rika terlebih dahulu. Mbak Rika, ada perkembangan terbaru apa dari peristiwa kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang, Banten? Kalaulah kita melihat bahwa, oke,
saat ini adalah korban yang sudah menjadi fokus penanganan, ganti rugi dan sebagainya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten sebagian bangunannya terbakar. Dan masih ada ribuan warga binaan yang menghuni lapas tersebut. Nah, bagaimana kondisi di sana? Oke, terima kasih Mbak. Terkait dengan kondisi Lapas Kelas 1 Tangerang, kami informasikan kembali bahwa bangunan yang terbakar itu adalah blok C2. Keseluruhan blok hunian yang ada itu ada 7 blok, dari blok A sampai blok G. Nah, dan ini salah satunya di blok C2. Dan alhamdulillah blok lain tidak terdampak. Artinya hanya blok C2 saja yang terbakar. Ada 66 orang warga binaan kami yang sudah kami tempatkan di 4 blok, di blok A, B, D, dan E. Dari 122 orang itu sudah 66 orang kami tempatkan di 4 blok itu. Dan alhamdulillah memang bangunan lain tidak ada yang terdampak. PR-nya memang kami adalah trauma healing, baik itu warga binaan dari 122 orang maupun warga binaan lain. Pada saat kejadian jumlah hunian itu berjumlah 2.072 orang dari kapasitas yang seharusnya 600 orang. Dan alhamdulillah memang PR-nya juga selain penanganan terhadap korban adalah menjaga agar dampak dari kebakaran ini tidak berdampak yang lebih luas lagi. Artinya Lapas Tangerang tetap kondusif setelah pasca terjadinya kebakaran dan penanganan kebakaran itu sendiri. Baik, Mbak, kalau penanganan dari blok C2 yang terbakar, apakah kemudian saat ini fokusnya hanya membersihkan, memberesi, atau ada penambahan blok? Ya, untuk saat ini memang kami fokus selain memang penanganan korban adalah recovery dari blok C itu sendiri. Karena di blok C itu sebelumnya memang dihuni 122 orang, dari kapasitas seharusnya memang hanya untuk 38 orang. Ada 19 kamar yang memang kapasitas di masing-masing kamar itu seharusnya hanya untuk 2 warga binaan saja. Nah, saat ini memang setelah kejadian ada 5 tim yang langsung dibentuk oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Salah satunya juga adalah fokus pada recovery dari bangunan lapas di blok C2, ya, agar blok ini bisa digunakan kembali. Dan juga tentunya dengan kejadian ini beberapa hal yang memang langsung di-assessment terkait khususnya tentang instalasi listrik yang segera dibenahi. Dan ini bukan hanya di Lapas 1 Tangerang saja, Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada hari itu juga langsung mengeluarkan surat edaran melalui Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia untuk seluruh lapas dan rutan melakukan assessment, pengecekan sarana prasarana yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban khususnya instalasi listrik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti PLN. Mbak Rika, secara presentasi singkatnya di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, berapa persen mereka adalah warga binaan dari kasus narkoba? Secara presentasi memang dia mayoritas, di atas 50% itu adalah kasus narkoba. Ya, baik. Sekarang saya ke Bang Henrioso. Bang Henrioso, berangkat dari peristiwa yang terjadi kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, overkapasitas itu yang kemudian disorot hingga akhirnya muncul usulan lagi bahwa ya sudah, mereka yang merupakan pengguna narkoba tidak usah masuk lewat proses pengadilan, direhab saja. Setuju tidak, Bang? Kita jangan bias ke masalah itu ya. Kita harus saya melihat ini ada upaya mengalihkan isu, apalagi mengatakan bahwa sesaknya atau overcapacity di situ sebagai penyebab, ya bukan itu ya. Kalaupun overcapacity itu sudah dari tahun jebot, setelah saya ngomong bagaimana caranya untuk mengatasi itu. Ya. Nah, kalau dilihat persentase, kalau menurut saya itu bisa sampai 70% penghuni lapas rutan di seluruh Indonesia ini dihuni oleh kasus-kasus narkoba. Nah, dari 70% kasus-kasus narkoba ini, ya, boleh kita lakukan penelitian lagi. Ada berapa persen yang merupakan bagian dari sindikat
Ya, hampir 90% itu adalah pengguna. Oke. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya saya melihat supaya ini tidak terulang. Ya, bukan dengan cara seperti yang selalu mencari alasan pembenar. Ya. Saya berharap agar kita tidak mencari alasan pembenar, tapi berpikir bagaimana solusi apa penyebab. Ya. Penyebabnya saya melihat ini, pertama saya menyampaikan duka yang dalam dulu pada keluarga para korban ini. Saya bisa membayangkan bahwa mereka merasakan dan tahu saat maut akan menjemput mereka itu ya. Bagaimana mereka mengalami kepanasan, bagaimana mereka mengalami sesak napas dan sebagainya, bagaimana mereka terpanggang di situ. Baik. Artinya ada orang yang bertanggung jawab, ya. Artinya ada orang yang lalai, ya. Itu bisa kena pasal 359 KUH pidana, ya. Barang siapa karena lalai yang menimbulkan matinya orang lain, maka dia dipidana 4 tahun penjara, ya. Nah, siapa yang lalai, bisa jadi kunci sel itu hilang, bisa jadi panik, jadi tidak pernah ada mitigasi selama ini, ya. Kemudian bisa jadi pintu gerbang itu juga nggak jelas siapa yang pegang kunci, atau justru melarikan diri terlebih dahulu, menyelamatkan diri sendiri, gitu ya. Nah, tinggal dicari siapa yang menjadi penyebab. Tapi bagaimanapun Kementerian Hukum dan HAM ini paling bertanggung jawab. Bawah Dirjen Pas, kemudian Kalapas, ya, kemudian sampai selanjutnya ke bawah, ya. Jadi kita jangan mencari alasan pembenar. Wah, ini karena over capacity. Wah, ini karena begini, ini karena begini. Itu udah kebiasaan itu. Baik. Ya, saya pernah dialog di Mata Najwa satu ketika dengan Kepala Rutan Salemba mengatakan, oh tidak tahu itu bahwa ada tempat gedek, ada tempat diskotik, ada tempat untuk nyuntik dan sebagainya. Alasannya apa? Tempatnya luas. Jadi tidak bisa dipantau semua. Lalu kalau tempat luas, kalau lebih luas satu RW, jadi menjadi ketua RW aja nggak layak, apalagi menjadi Kalapas atau Kepala Rutan Salemba. Kembali ke persoalan tadi, ya. Kalau mau ceritanya panjang, mestinya dari penyidik tidak ditahan, ya. Kalau memang mau melakukan asesmen, melakukan rehab. Tapi selama ini hanya public figure, hanya pejabat, ya, hanya politisi, seperti misalnya Andi Arief misalnya, kemudian artis-artis lain misalnya, mereka direhab, sementara anak-anak miskin yang lain, karena mereka tidak mampu bayar kepada oknum-oknum mulai dari sejak penyidik, ya, mereka ditahan, ya. Nah, persoalan sudah lain, kita bias dari masalah terbakarnya lapas Tangerang ini, ya. Jadi saya berharap supaya ini diusut tuntas, apa penyebab kebakaran, ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab. Ya. Jangan kita main lempar gitu aja deh, ya. Oh, ini karena over capacity. Ya, over capacity seperti apapun kalau sistemnya berjalan dengan baik, ya. Ada satu misalnya pelatihan dalam hal terjadi begini, antisipasi begini, ini enggak. Ya cobalah, saya yakin kalau lakukan lidik, dilanjutkan penyidikan, akan ditemukan siapa tersangka, siapa orang yang bertanggung jawab atas matinya sekian orang itu. Mati terpanggang loh itu, ya. Ya, itu Bang Henry, ya, nanti saya akan minta tanggapannya dari Ditjen Pas Mbak Rika usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.